Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Dwi Sulistianingsih SPD MPD yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjadi moderator pada sesi presentasi kali ini. Tak kenal maka tak aruf, jadi wajib untuk ta'aruf. Perkenalkan, nama saya Ripa Anjiana dengan NPM 192153003. Di sini saya tidak sendiri, yaitu bersama rekan-rekan saya. Yang pertama ada Dini Agustini, yang kedua ada Maulidi Ainun Kolbi, yang ketiga ada Siti Nurhalimah. Nah, untuk sesi presentasi kali ini akan dibagi menjadi 2 termin, yaitu pemaparan dan yang kedua diskusi melalui platform Telegram. Nah, untuk materi yang akan disampaikan yaitu perkembangan fisika pada masa Mesir kuno. Untuk susunannya, yang pertama akan disampaikan oleh Dini Agustini, yang kedua oleh Maulidi Ainun Kolbi, yang ketiga oleh Siti Nurhalimah, dan yang terakhir oleh saya. Kemudian akan ditutup dan dilanjutkan dengan platform Telegram. Terima kasih, selamat menyaksikan. Nah, kita masuk ke materi ilmuwan Mesir kuno. Yang pertama itu adalah tokohnya Thales 624 sebelum Masehi sampai 546 sebelum Masehi. Dia adalah seorang filsuf yang mengawali sejarah filsafat barat pada awal abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam urusan dagang, Thales sering melakukan perjalanan hingga daerah Mesir dan Babilonia. Hal ini memberi kesempatan Thales untuk menuntut ilmu sambil melakukan perjalanan. Di Mesir, Thales dikenal belajar tentang geometri, sementara ketika melakukan perjalanan ke Babilonia, Thales lebih mendalami belajar astronomi. Karena kecerdasannya dan ilmu yang dimilikinya, Thales telah mampu mengukur tinggi piramida dengan prinsip kesebangunan. Sementara untuk bidang astronomi, Thales telah bisa meramalkan waktu peredaran matahari. Kemudian yang kedua adalah tokoh Pythagoras, 682 sebelum Masehi sampai 492 sebelum Masehi. Nah, Pythagoras saat masih muda, Pythagoras berguru kepada Thales, dan gurunya tersebut menyarankan Pythagoras pergi ke Mesir untuk menuntut ilmu belajar matematika. Pythagoras ini mengamati orang-orang Mesir menggunakan mistar dan tali untuk menghitung tinggi bangunan. Maka ia terinspirasi membuat hukum matematika untuk menghitung tinggi dan sisi miring segitiga siku-siku. Dari kunjungan ke Mesir tersebut, selanjutnya Pythagoras memperkenalkan prinsip yang kita kenal, yaitu hukum Pythagoras yang berguna bukan hanya untuk mengukur tinggi piramida saja atau obelis, tetapi juga mengukur tinggi dan hampir semua yang ada di bumi. Nah, kemudian tokoh selanjutnya adalah Eudoxus sekitar 300 sebelum Masehi. Nah, Eudoxus telah melakukan perjalanan untuk menuntut berbagai ilmu dan ia pun sampai di Yunani. Tapi rasa bosan yang dirasakan oleh Eudoxus seketika di Yunani, maka ia memutuskan meninggalkan Yunani dan melakukan perjalanan ke Mesir. Di negara Mesir ini, beberapa tahun Eudoxus mempelajari ilmu astronomi dengan pendeta Helipolis. Setelah dirasa ilmu pengetahuan yang dimiliki cukup, lalu Eudoxus kembali ke daerah Cnidus yang merupakan kampung halamannya. Kemudian tokoh yang keempat ada Archimedes, 287 sebelum Masehi sampai 212 sebelum Masehi. Pasti kita kenal bahwa tokoh yang satu ini yaitu Archimedes. Archimedes dari Saracusa belajar di kota Alexandria, Mesir. Nah, pada waktu itu yang menjadi raja di Saracusa adalah Hieron II, sahabat Archimedes. Nah, dia mengaplikasikan prinsip fisika dan matematika dan juga menemukan perhitungan pi dengan menghitung luas lingkaran.
Nah, ia adalah ahli matematika terbesar sepanjang zaman dan di zaman-zaman kuno. 3 karya Archimedes membahas geometri bidang datar, yaitu pengukuran lingkaran, kuadratur dari parabola, dan spiral. Nah, setelah kita mempelajari ilmuwan Mesir kuno, kita lanjut ke materi penemuan di bidang fisikanya. Nah, Mesir dianggap sebagai tanah peradaban, belum banyak benih-benih sains atau physical science. Inilah sumbangan-sumbangan penting orang Mesir itu. Yang pertama, sistem bilangan menggunakan sistem desimal. Yang kedua, dapat menghitung volume piramida terpancung. Kemudian yang ketiga, sistem kalender didasarkan pada bulan lunar komariah. Nah, peradaban baru dimulai dari Neolitik Mesir atau zaman batu akhir yang digulingkan oleh adanya ras-ras memiliki peradaban yang lebih tinggi yang berasal dari timur. Nah, pada periode ini terjadi kegiatan intelektual prasejarah manusia, yaitu alat batu api, potongan tembikar, fragmen tulang yang dibuat dalam bentuk karya seni dan dianggap sebagai arkeologi bukan sejarah. Pada abad ke-20, para ilmuwan ini mengatakan bahwa Mesir sudah mulai mengenal pengetahuan mekanika praktis yang berhasil membuat piramida dengan balok-balok besar, dan membuat piramida itu memanfaatkan bidang miring yang biasa bergerak dan mengangkat serta menempatkan dalam posisi balok besar yang masuk ke dalam piramida. Nah, kemudian pada tahun 2500 sebelum Masehi, bangsa Sumer yang mendiami daerah Mesopotamia telah mengenal matematika dalam arti mempunyai kemampuan berhitung dan menuliskan lambang bilangan-bilangan serta membuat penjumlahan, pengurangan, dan perkalian bilangan-bilangan tersebut. Nah, kemudian Mesir pada zaman kuno sudah lebih maju dalam bidang transportasi. Orang Mesir telah berhasil menemukan kereta, roda, dan perahu layar. Nah, di samping itu mereka juga telah mengenal timbangan yang memungkinkan mereka mengetahui berat suatu benda. Banjir yang terjadi setiap tahun pada Sungai Nil itu menghapus batas tanah pertanian yang terdapat pada lembah Sungai Nil. Nah, oleh karena itu mereka menggunakan cara-cara menghitung panjang dan lebar tanah pertanian serta menghitung luas suatu bentuk segitiga. Segi empat berdasarkan panjang sisi-sisinya. Pada tahun 2500 sebelum Masehi, di Mesir telah membangun suatu piramida yang sisi-sisinya telah menghadap arah barat, timur, utara, dan selatan. Nah, kemudian dalam membangun suatu piramida, tidak saja sisi-sisinya harus menghadap ke arah mata angin, tetapi alasnya harus berbentuk bujur sangkar, yaitu segi empat yang bersisi sama panjang dan sudut siku-siku. Nah, untuk membentuk sudut 90, orang Mesir menggunakan tali. Tali utas tali masing-masing berukuran panjang 3,4 dan 5. Satuan diikat satu dengan lainnya dan direnggangkan pada simpul-simpul tersebut hingga membentuk segitiga siku-siku. Kemudian pada tahun 3000 sebelum Masehi, nah dalam Mesir juga dalam bidang pengolahan logam, orang Mesir juga telah lama mengenal cara-cara pemurnian emas, pengolahan besi, serta biji logam lain. Hal ini diketahui dengan ditemukannya benda-benda dari logam yang berupa perhiasan atau senjata. Nah, emas, perak, dan tembaga diperkirakan telah ada pada 3000 sebelum Masehi. Ada kemungkinan tembaga dibuat dari mineral malakit yang dibakar dengan arang. Nah, adanya banjir yang terjadi pada Sungai Nil dijadikan patokan permulaan tahun oleh orang Mesir, dan dengan demikian mereka membuat kalender dengan membagi satu tahun dalam 360 hari. Selanjutnya ada implementasi ilmu yang ditemukan bangsa Mesir. Yang pertama ada perkembangan pendidikan literatur.
Nah, pendidikan literatur ini adalah hal yang sangat bermanfaat di zaman sekarang. Tujuannya untuk mencari sebuah informasi dan menghilangkan keraguan-raguan. Misalnya, ada buku bacaan, jurnal, almanak, atau bibliografi. Nah, yang kedua ada pendidikan teknologi dan keterampilan. Bangsa Mesir menggunakan ilmu ini untuk menciptakan suatu mahakarya yang berupa piramida Giza. Nah, saat pembuatan itu mereka menggunakan teknologi sederhana yang berupa katrol, bidang miring, pengungkit, dan lainnya. Sehingga hal-hal itu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, yang ketiga ada pendidikan medis. Pendidikan medis pada zaman Mesir kuno mungkin masih sederhana, tetapi hal itu merupakan pencetus dari pendidikan medis zaman sekarang. Nah, dapat kita rasakan sendiri, sekarang pusat medis atau pusat kesehatan itu mudah terjangkau, dan ketika kita akan membeli obat-obatan itu pun mudah terjangkau gitu. Yang keempat ada pendidikan astronomi. Nah, bangsa Mesir itu waktu membuat mahakarya yang berupa piramida Giza memerlukan ilmu astronomi. Nah, sekarang pun sama seperti penentuan hari dalam 1 bulan, nah penentuan cuaca dan lain sebagainya itu menggunakan ilmu astronomi. Nah, yang kelima ada pendidikan matematika. Segala sesuatu hal dalam hidup ini didasari atas ilmu matematika. Nah, dari zaman dulu ilmu matematika diterapkan untuk membuat suatu karya. Nah, zaman sekarang pun pendidikan matematika tidak dapat terlepas dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, piramida bangsa Mesir. Nah, bangsa Mesir ini memiliki anutan yang bernama polytheist, yang artinya mempercayai lebih dari satu dewa, menyebabkan bangsa ini sering membuat suatu karya seni yang bersifat spiritual. Menurut mitologi, bangsa Mesir menganut kepercayaan kehidupan setelah kematian, sehingga mereka mendedikasikan hidupnya untuk membangun sebuah rumah yang disebut Ka atau soul, bagian dari manusia setelah meninggal gitu. Mereka percaya bahwa Ka atau soul ini harus diberi sebuah tempat untuk tinggal. Sehingga pada abad keempat, bangsa Mesir beralih menggunakan piramida sebagai bangunan makam yang fungsinya adalah menjadi tempat peristirahatan terakhir Firaun. Sebenarnya banyak sekali piramida yang dibangun oleh bangsa Mesir, tetapi kita ambil saja piramida terbesar, yaitu piramida Agung Giza. Nah, pada 1637, penelitian pertama tentang piramida dilakukan oleh astronom Eropa yang bernama John Graves. Lalu beberapa abad kemudian, Charles Piazzi Smyth meneliti kembali piramida Giza. Dan pada tahun 2000, Cat Spence menyempurnakan teori Smyth yang sebelumnya. John Graves ini orang pertama yang melakukan penelitian secara teliti dan menyeluruh gitu. Sehingga penelitian ini digunakan acuan oleh Newton dan kawan-kawannya untuk menyempurnakan teori yang mereka punya gitu. Terus ada Charles Piazzi Smyth. Ia menemukan rasio dari kemiringan piramida itu antara 10:9 dengan ketinggian yang bisa dilihat pada PowerPoint. Nah, ketinggian tersebut ternyata kebetulan sama dengan jarak antara bumi ke matahari. Nah, Smyth ini meyakini bahwa pembuat dari piramida sebelumnya mengetahui akan hal itu karena rasa spiritualis mereka yang percaya terhadap dewa-dewa, termasuk Dewa Ra, karena mereka percaya bahwa setelah kematian mereka akan kembali bersama dewa, yaitu salah satunya adalah dewa matahari yang bernama Dewa Ra gitu. Terus ia meyakini bahwa piramida itu dibangun sekitar tahun 2500 sebelum Masehi. Nah, ia juga meyakini bahwa piramida dibangun berdasarkan ilmu astronomi karena ia melihat bahwa posisi dari piramida Giza tersebut sangat akurat dan sangat presisi gitu. Dan hal itu harus dilakukan dengan perhitungan astronomi. Selanjutnya dari Cat Spence. Ia menyempurnakan teori sebelumnya dari Smyth. Nah, menurutnya piramida itu dibangun antara tahun 2475 sampai 2485 sebelum Masehi. Nah, penelitiannya ini dibangun atas dasar ilmu astronomi. Ia mengacu pada keterlibatan antara
perpotongan dua bintang dari arah yang berbeda. Nah, dua bintang itu adalah Zeta Ursa Major dan Beta Ursa Minor. Selanjutnya ada penyusunan kalender bangsa Mesir kuno. Kalender bangsa Mesir kuno itu terdiri dari 12 bulan, yang tiap bulan itu ada 30 hari. Nah, 30 hari ini dibagi menjadi 3 periode waktu, dan masing-masing periode ini dibagi masing-masing jadi 10 hari itu. Terus ada 3 musim dalam setahunnya. Setiap musim itu berjumlah 120 hari gitu. Nama-nama musimnya adalah, yang pertama ada Ahed. Kalau translate aslinya adalah musim banjir, tetapi di sini lebih umum adalah musim penghujan gitu. Yang kedua ada Peret atau musim salju. Yang ketiga ada Shemu atau musim panas. Nah, cara penamaannya adalah kita tulis dulu bulan yang kita tempuh gitu. Terus nama musim dan hari yang kita tempuh. Terus pembacaannya adalah hari ke-26 dari bulan ketiga di musim penghujan. Nah, penamaan yang pertama itu kan menggunakan angka, harus menggunakan angka Romawi. Dan angka Romawi itu menandakan bahwa ada suatu kepemimpinan yang sedang berlangsung gitu. Terus jumlah dari hari dalam kalender bangsa Mesir kuno itu ada 360 hari ditambah dengan 5 hari kabisat. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu ilmu yang berkembang pada masa Mesir kuno, di mana pada masa pendidikan Mesir kuno ini bisa dibilang sebagai beberapa pilar pembentuk dalam pendidikan dan ilmu pengetahuan pada masanya. Meskipun pendidikan di sana hanya diajarkan kepada kalangan tertentu saja, contohnya keluarga kerajaan, para pejabat atau menteri dan bangsawan, serta orang yang dipercaya oleh kerajaan saja. Nah, selain itu juga orang yang diberi pendidikan pada masa itu cenderung laki-laki karena mereka dianggap mampu dan kaum perempuan masih didiskriminasi apabila mencari pendidikan tersebut. Berikut ini adalah ilmu yang berkembang pada masa Mesir kuno, yaitu perkembangan pendidikan literatur, pendidikan seni, pendidikan teknologi dan keterampilan, pendidikan sains, pendidikan astronomi, pendidikan matematika, pendidikan ilmu hukum, dan pendidikan kedokteran atau medis. Yang pertama, perkembangan pendidikan literatur, di mana sistem pendidikan pada kerajaan Romawi diperkirakan bersumber dari kerajaan Mesir. Nah, hal ini dibuktikan dengan adanya kesamaan dan kemiripan pada beberapa tulisan literatur Mesir dengan Romawi. Tidak hanya itu saja, elemen hukum, seni, dan juga religius juga mereka memiliki kesamaan dan kemiripan antara Mesir dan Romawi. Nah, Mesir juga pada awalnya mereka hanya menggunakan batu dan kulit sebagai media penulisan literatur mereka. Namun, setelah Yunani mengembangkan gulungan papirus, Mesir mulai mencoba membuat bahan dan mengekspor bahannya ke Yunani, dan rencana mereka berhasil. Akhirnya didirikanlah pabrik kertas yang didirikan oleh Pliny. Kemudian yang kedua, pendidikan seni, di mana seni pada masa ini diterapkan pada pengrajin dan para tukang bangunan pada masa itu. Seni tersebut biasanya diterapkan pada prasasti, pas, dan tembikar, serta relief dinding pada bangunan, relief peti mati, raja, dan lain-lain. Selain seni relief dan 2 dimensi atau 3 dimensi, seperti patung juga banyak dibuat di sana. Yang ketiga yaitu pendidikan teknologi dan keterampilan, di mana pada masa Mesir kuno ini pendidikan mekanik dan teknik sangat diperlukan, karena pada masa tersebut masih terbilang tradisional, sehingga dikembangkanlah teknologi dan keterampilan masyarakat Mesir kuno dengan tujuan agar masyarakat Mesir kuno tersebut kerjaannya lebih efisien dan mudah, namun kualitas hasil produk bagus. Nah, salah satu contoh hasil pendidikan teknologi dan keterampilan di masa Mesir kuno yaitu piramida di Giza dan batuan yang diambil dari tambang kemudian dipahat hingga bentuknya sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian yang keempat, pendidikan sains, di mana para ahli pada masa itu hanya mengembangkan ilmu kimia dan sains, serta pendidikan sains juga diajarkan melalui metode tulisan serta catatan dan jurnal para ahli.
Yang kelima yaitu pendidikan astronomi, di mana ilmu astronomi pada masa ini mengalami perkembangan juga, di mana mulai dari pembentukan diagram bintang, penentuan konstelasi bintang, penentuan rasi bintang, penamaan beberapa planet, serta penentuan kalender matahari dan awal penamaan zodiak. Nah, cara mereka menyebarkan pendidikan astronomi melalui pengamatan dan peta astronomi yang ada pada saat itu yang masih sederhana. Yang keenam, pendidikan matematika, di mana ilmu matematika pada saat itu juga ikut berkembang pesat. Hal ini terjadi karena ilmu pengetahuan matematika sangat diperlukan dalam pembuatan peta, pengukuran, atau untuk pengukuran bangunan, dan lain-lain. Dan dalam pengajarannya, para ahli matematika pada zaman tersebut mencari dan menelaah angka, ukuran, bidang, dan lain-lain. Kemudian yang ketujuh, pendidikan ilmu hukum, di mana pada masa Mesir kuno, parlemen atau orang ditunjuk atau dibuat langsung oleh pemimpin kerajaan Mesir. Namun, penyebaran dan pendidikan hukum tersebut tidak bisa dipelajari oleh rakyat biasa, dan hanya golongan bangsawan, keluarga kerajaan, dan orang berpengaruh di kerajaan. Nah, akan tetapi meskipun begitu, rakyat mematuhi hukum tersebut karena mereka menganggap peraturan tersebut dibuat oleh utusan dewa yang pada saat itu Fir'aun atau pemimpin kerajaan Mesir dianggap sebagai utusan dewa mereka. Yang terakhir, yang kedelapan, yaitu pendidikan kedokteran atau medis. Nah, pendidikan kedokteran juga ikut berkembang pada masa ini, karena sebelum masa perkembangan ilmu medis, tenaga medis dalam menangani pasien yang terkena penyakit dan diperlukannya obat ataupun metode operasi, mereka masih menggunakan metode yang sangat sederhana, sehingga memungkinkan pasien sembuh dari penyakit masih terhitung kecil. Nah, maka mereka mengembangkan ilmu medis mereka sehingga dapat meningkatkan kualitas medis dan kemungkinan sembuh pasien dari penyakit lebih besar. Materi selanjutnya yaitu pembuatan kalender berdasarkan benda langit. Sistem kalender menurut astronomi. Secara umum, kalender yang paling banyak dipergunakan saat ini didasarkan pada peran penting dua benda langit, yaitu matahari serta bulan, sehingga dikenal dengan adanya sistem kalender matahari atau sistem kalender Masehi yang tentunya kita pergunakan dalam sehari-hari. Sistem yang kedua yaitu sistem kalender bulan, yaitu dipergunakan oleh umat Islam dalam tata pelaksanaan ibadah. Nah, selain itu, beberapa kebudayaan mempergunakan kombinasi solar lunar sebagai patokan sistem kalendernya, seperti yang dipergunakan pada bangsa Cina serta Yahudi. Pembuatan kalender berdasarkan benda langit dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama kalender Masehi. Kalender modern yang kita gunakan saat ini disebut sebagai kalender Masehi dan deret waktu tahunannya. Berdasarkan pembagian tersebut, sebelum tahun 1 disebut sebagai SM atau sebelum Masehi dan sesudahnya sebagai M atau Masehi. Setiap tahun terbagi menjadi bagian-bagian yang disebut sebagai bulan, yang jumlahnya terdapat 12 dalam 1 tahun, dan tiap bulannya terbagi antara 28 sampai 31 hari. Nah, berdasarkan ilmu astronomi, sistem kalender Masehi ditetapkan dari peredaran bumi mengelilingi matahari atau sistem kalender solar. Jika matahari berada dari ufuk terbit sampai terbenamnya disebut sebagai 1 siang hari, dan kebalikannya, dari terbenam sampai terbitnya lagi disebut sebagai 1 malam hari. Yang kedua yaitu kalender bulan, di mana sistem kalender bulan pada saat ini dipergunakan dalam sistem penanggalan umat Islam. Pada penanggalan Islam, pergantian bulan barunya adalah berdasarkan pada penampakan hilal, yaitu bulan sabit terkecil yang dapat diamati dengan mata telanjang. Hal ini tidak lain disebabkan penanggalan Islam adalah penanggalan yang murni, berdasarkan pada siklus sinodis bulan
dalam sistem penanggalannya, lunar calendar. Nah, yaitu siklus 2 fase bulan yang sama secara berurutan. 1 bulan dalam sistem penanggalan Islam terdiri dari 29 dan 30 hari. Nah, sesuai dengan rata-rata siklus, fase sinodis bulan 29,53 hari 1 tahun dalam kalender Islam adalah 12 kali siklus sinodis bulan, yaitu 354 hari, 8 jam, 48 menit, 36 detik. Itulah penyebabnya kalender Islam lebih pendek, sekitar 11 hari dibandingkan dengan kalender Masehi dan kalender lainnya yang berdasarkan pada pergerakan semu tahunan matahari atau solar kalender. Karena ini pula banyak bulan-bulan dalam sistem penanggalan Islam tidak selalu datang pada musim yang sama. Yang ketiga, kalender Pranata Mangsa. Selain kalender yang didasarkan pada pengamatan astronomi saja, masyarakat agrarian di Nusantara seperti di Pulau Jawa memanfaatkan pengetahuan baik astronomi, ekologi, serta biologi dalam penyusunan kalendernya, dikenal sebagai kalender Pranoto Mongso atau Pramata Mangsa. Pembagi tahunan dalam periode berdasarkan pola musim dan siklus alam, seperti kalender Masehi pada suatu tingkatan tertentu. Bagi masyarakat agraris di Pulau Jawa, nah, salah satu waktu terkecil adalah hari matahari terbit sampai terbenam. Bulan atau mangsa bervariasi antara 23 sampai 43 hari, dikarenakan posisi Jawa yang sekitar 7 derajat selatan. Praktek penggunaan kalender ini telah dilakukan semenjak sejarah Indonesia belum tercatat. Patokannya tidak hanya benda langit, tetapi juga fenomena yang terjadi di alam, seperti musim tanaman, perilaku binatang, arah angin, kelembaban, curah hujan, dan kalender. Ini dipergunakan sebagai pedoman petani, berdagang, merantau, berperang, dan pemerintahan. Nah, pada abad ke-19, kalender ini dibakukan sebagai sistem kalender oleh Sri Susuhun Pakubuwono ke-7, 22 Juni 1856. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai bintang Sirius. Salah satu pembahasan mengenai fenomena alam di jagat raya ini ialah mengenai bintang. Nah, sebagian orang awam menganggap adanya komet atau bintang jatuh sebagai petanda akan datangnya malam petaka. Namun, sebagian orang seperti yang dipercaya oleh remaja zaman sekarang yaitu jatuhnya bintang jatuh sering dimanfaatkan untuk make a wish atau ritual untuk meminta sesuatu. Nah, untuk ritual meminta sesuatu ini dipercaya oleh bangsa Eropa sejak abad ke-4, yaitu sering disebut dengan kepercayaan paganisme. Nah, pada peradaban awal manusia menggunakan pergerakan benda-benda langit sebagai objek celestial, sebagai kalender, alat navigasi, atau meramal kejadian-kejadian dalam kehidupan, seperti halnya konstelasi bintang telah dikenal pada zaman Mesir kuno. Para pengamat langit kuno membayangkan pola tertentu terbentuk oleh susunan bintang yang menonjol. Nah, dalam sejarah manusia, ada pula sekelompok manusia yang memperlakukan bintang tertentu sebagai sembahan. Al-Quran menyebutkan sebagai kaum Sabiun yang menunjukkan pada sekelompok orang Arab, khususnya yang tinggal di kawasan Mesopotamia, mereka menyembah bintang Sirius. Nah, bintang yang paling terang di antara semua bintang. Demikian pula dengan bangsa Mesir kuno, khususnya dinasti lama, mereka menjadikan bintang sebagai Tuhan. Bintang Syira atau sering disebut juga bintang Sirius ini merupakan bintang yang paling jelas yang bisa dilihat pada malam hari. Adapun sistem orbit bintang ini mengelilingi satu sama lain, membentuk busur panah ganda.
Lama satu siklus orbit bintang ini adalah 49,9 tahun. Angka ini disahkan oleh jurusan astronomi di Universitas Harvard. Disebutkan juga dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 49, yang artinya, dan bahwasanya dialah yang Tuhan yang memiliki bintang Syira. Nah, bintang Syira ini adalah bintang yang disembah oleh orang-orang Arab pada zaman dahulu. Mereka memohon kepada bintang ini agar hujan turun membawa rezeki buat diri bintang dan tumbuhan mereka. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pembagian hari pada masa Mesir kuno. Nah, ada suatu waktu dalam sejarah awal manusia ketika hari-hari tidak diberi nama. Alasannya sangat begitu sederhana. Manusia tidak menemukan minggu. Pada waktu itu, satu-satunya pembagian waktu adalah bulan. Dan ada terlalu banyak hari dalam satu bulan untuk diberi nama sendiri-sendiri. Nah, tetapi ketika manusia mulai membangun kota-kota, mereka ingin mempunyai hari istimewa untuk berdagang suatu hari di pasar. Kadang hari pasar ini ditetapkan setiap hari ke-10, terkadang setiap hari ke-7 atau setiap hari ke-5. Nah, orang-orang Babilonia memutuskan hari pasar harus jatuh pada hari ke-7. Pada hari ini mereka tidak bekerja tetapi bertemu untuk berdagang dan mengadakan upacara-upacara keagamaan. Nah, selanjutnya bangsa Yahudi mengikuti contoh dari bangsa Babilonia itu, tetapi menghususkan bahwa hari ke-7 itu merupakan hari keagamaan. Dengan demikian, hari Minggu pun muncul. Hari ini adalah hari di antara hari-hari pasar. Bangsa Yahudi memberi nama untuk masing-masing hari dari ke-7 hari itu beracuan pada hari Sabat, yang berarti dia berhenti, atau sering juga disebut dengan hari Sabtu. Misalnya hari Rabu dinamakan hari keempat, 4 hari setelah hari Sabtu. Nah, ketika bangsa Mesir menggunakan minggu yang terdiri dari 7 hari, mereka kemudian menamakan hari-hari itu menurut nama kelima planet, matahari, dan bulan. Bangsa Romawi juga menggunakan nama-nama Mesir untuk hari-hari mereka dalam seminggu, yaitu hari matahari, hari bulan, hari planet Mars, hari planet Merkurius, hari planet Jupiter, hari planet Venus, dan hari planet Saturnus. Sekian pemaparan dari kelompok 2. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Mohon masukannya. Untuk pertanyaan akan dilanjutkan dengan sesi diskusi lewat media Telegram. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.